hang berasa, rasa sukacita, rasa bangga. Oh gitu tuh sejarah nih. Kayak gini ngapain tuh? Kami, putra dan putri Indonesia, mengaku bertumpah darah yang satu, tanah air Indonesia. Kami, Walau waktu terus berlari dan zaman niscaya berganti, namun janji akan selalu menuntut bukti. 28 Oktober 1928 adalah satu tonggak utama dalam sejarah pergerakan kemerdekaan Indonesia. Munculnya elit baru di kalangan kaum muda terpelajar memunculkan pemahaman kebangsaan di kalangan mereka. 7 tahun setelah berdirinya Budi Utomo, pemuda Indonesia mulai bangkit meskipun dalam loyalitas kepulauan. Seluruh pemuda-pemuda dari berbagai daerah di Indonesia berkumpul mengadakan rapat besar pemuda yang dikenal dengan nama Kongres Pemuda. Kongres ini dihadiri oleh berbagai wakil organisasi kepemudaan yaitu Yong Java, Yong Batak, Yong Silebas, dan sebagainya. Serta hadir juga pengamat dari pemuda Tionghoa seperti Hue Tianhong, Chong Lan Chong Hok, Oi Ka-siang, dan Di Jiankui. Pada tanggal 30 April sampai 2 Mei 1926 diadakannya Rapat Besar Pemuda di Jakarta yang dikenal dengan nama Kongres Pemuda I. Kongres Pemuda I diketuai oleh Muhammad Tabrani. Tujuan kongres itu adalah untuk mencapai perkumpulan pemuda yang tunggal, yaitu membentuk suatu badan sentral dengan maksud memajukan paham persatuan kebangsaan dan mempererat hubungan antara semua perkumpulan-perkumpulan pemuda kebangsaan. Hasil dari Kongres Pemuda I adalah adanya upaya untuk menghilangkan sifat kedaerahan dan kurangnya rasa persatuan Indonesia. Setelah Kongres Pemuda I, kemudian diadakanlah Kongres Pemuda II pada 27 sampai 28 Oktober 1928 yang kemudian melahirkan sebuah ikrar pemuda yang kemudian dikenal dengan istilah Sumpah Pemuda. Kongres ini dilaksanakan di gedung Indonesian Club Gebau. Saat itu, kongres dihadiri sekitar 1.000 orang. Dalam kesempatan itu, Muhammad Yamin menyampaikan pidatonya dengan judul Dari Hal Persatuan dan Kebangsaan Indonesia. Pada hari kedua kongres dibicarakan tentang masalah-masalah pendidikan. Pembicara saat itu antara lain Ki Hajar Dewantara, Mangun Sarkoro, Djoko Sarwono, Ramelan, Mr. Sonario, dan Purno Wulan. Dalam rapat di Perhimpunan Pelajar-Pelajar Indonesia, Yamin selalu menentang ide fusi dari perkumpulan yang ada. Sebagai pemuda Sumatera, Yamin berkeinginan untuk memilih federasi dari perkumpulan-perkumpulan yang ada. Keinginannya itu lebih cenderung agar perkumpulan lebih bebas bergerak. Namun, saat Kongres Pemuda berlangsung, Yamin berubah pikiran. Ketika itu, Mr. Soenario sedang berpidato. Sebagai sekretaris, ia memberi resolusi dalam rapat itu, yaitu menjunjung tinggi persatuan dan perkumpulan pemuda yang ada. Adapun isi putusan tersebut adalah kerapatan lalu mengambil keputusan. Pertama, kami, putra dan putri Indonesia, mengaku bertumpah darah yang satu, tanah air Indonesia. Kedua, kami, putra dan putri Indonesia, mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Ketiga, kami, putra dan putri Indonesia, menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Keputusan pemuda-pemudi itu kemudian dikenal dengan Sumpah Pemuda. Pada saat itu pula,
dikumandangkannya lagu Indonesia Raya ciptaan W.R. Supratman dan bendera merah putih digunakan sebagai bendera pusaka bangsa Indonesia. Soekarno sebagai seorang yang terpelajar muncul sebagai pemimpin pergerakan nasional baru. Ia mendirikan partai dengan nama PNI atau yang disingkat dengan Partai Nasional Indonesia. Soekarno menjadi pemimpin partai itu hingga Desember 1929. Pada 1927, Soekarno juga turut serta dalam memprakarsai berdirinya Pemufakatan Perhimpunan-Perhimpunan Politik Kebangsaan Indonesia atau PPPKI. Pada 28 Oktober 1928, organisasi ini ikut menyatakan ikrar dari Sumpah Pemuda. Sumpah Pemuda membawa dampak yang luas pada masyarakat untuk menumbuhkan nasionalisme yang kuat. Perlawanan terhadap kekuasaan kolonial pada masa pergerakan berbasis pada masalah perkumpulan agama. Saat itu, semangat untuk memerangi imperialisme dan kolonialis begitu kuat dalam pengikut-pengikut PKI. Sementara itu, Partai Nasional Indonesia terus mendapat tekanan dari Belanda. Soekarno sebagai pemimpin PNI karena aksi-aksinya yang radikal terhadap pemerintah Belanda akhirnya ditangkap dan diadili. Menjelang vonis pengadilan dijatuhkan, Soekarno sempat mengucapkan pidato pembelaan untuk membakar semangat para pejuang. Pidato tersebut kemudian dibukukan dengan judul Indonesia Menggugat. Putusan pengadilan akhirnya menjatuhkan hukuman kurungan kepada Soekarno. Ia ditahan di penjara Sukamiskin selama 4 tahun terhitung Desember 1930. Selama Soekarno menjalani penahanannya, PNI pecah menjadi dua, yaitu Partai Indonesia atau Pertindo dan Pendidikan Nasional Indonesia atau PNI baru. Soekarno masuk dalam Partai Indonesia dan PNI baru dipimpin oleh Muhammad Hatta dan Syahrir. Partai Indonesia pimpinan Soekarno lebih menekankan pada mobilisasi massa, sedangkan Hatta dan Syahrir lebih menekankan pada organisasi kader yang akan menentang tekanan pemerintah kolonial Belanda dengan keras dan lebih menanamkan pemahaman ide nasionalisme. Namun, kedua strategi politik itu belum mencapai hasil maksimal. Akhirnya, ketiga tokoh itu ditangkap dan diasingkan oleh Belanda pada 1933. Kedua organisasi yang didirikan ketiga tokoh itu pun dibubarkan oleh pemerintah kolonial. Selepas dari penjara Sukamiskin, kemudian diasingkan ke Ende Flores, NTT. Ia ditempatkan di sebuah rumah. Konon rumah ini milik Haji Abdullah. Bersama keluarganya, Soekarno selama 4 tahun, dari tahun 1934 sampai tahun 1938, diisolasi dan dijauhkan dari dinamika perjuangan kebangsaan. Tetapi, ide dan semangat nasionalisme tidak pernah padam. Dikisahkan di pengasingan itu, Soekarno sering merenung di bawah pohon sukun yang ada di dekat rumah itu. Kebetulan pohon sukun itu bercabang 5. Ia merenungkan nilai-nilai luhur yang ada dalam kehidupan bangsa Indonesia sejak zaman praaksara. Nilai-nilai itulah yang kemudian dirumuskan menjadi nilai-nilai dalam Pancasila. Sementara Soekarno dan beberapa tokoh lain ditahan, organisasi pergerakan untuk menentang Belanda terus berjalan. Kelompok yang beraliran Marxis mendirikan Gerakan Rakyat Indonesia atau Gerindo di bawah kepemimpinan Amir Syarifuddin dan Aka Gani. Partai ini cenderung menampakkan paham fasisme internasional. Di Sumatera Timur, PNI, PKI, Permi, dan Partindo pemimpinnya berasal dari organisasi-organisasi radikal dari tahun-tahun sebelumnya. Gerindo sebagai partai yang berpaham Marxis lebih menunjukkan sikap anti-kolonialisme, anti-Eropa, dan anti-kapitalisme. Sementara itu, Gabungan Politik Indonesia didirikan tahun 1939. Tokoh pendiri Gabungan Politik Indonesia adalah Muhammad Husni Tamrin. Dalam gabungan itu, Gerindo berada dalam satu arah dengan Parindra yang dipimpin oleh Tamrin dan sebelumnya oleh Sutomo. Parindra adalah partai politik Indonesia yang paling berpengaruh di Hindia karena keberhasilannya dalam pemilihan di Foxtrot. Tamrin kemudian memimpin Front Indonesia Bersatu di dalam Foxtrot yang disebut Fraksi Nasional. Kabarkanlah
dalam dada semangat jiwa Pancasila.